Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Metode Sukses. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Tapi sebelumnya, mari kita ngopi dulu. Dalam menulis surat lamaran kerja, memang dirasa gampang-gampang susah. Tapi kali ini saya akan berikan contoh yang simple dan efisien. Pertama, perlu kalian ketahui, ada 3 bagian dari surat lamaran kerja ini. Yang pertama adalah kepala surat, kemudian isi dari surat lamaran kerja, yang terakhir yaitu penutup surat. Kemudian, tips agar lamaran pekerjaan Anda bisa diterima di perusahaan atau kantor yang Anda lamar. Yang pertama yaitu format tulisan harus baik dan benar. Yang dimaksudkan baik dan benar di sini adalah menggunakan kata atau bahasa baku. Kemudian yang kedua yaitu singkat, padat, dan jelas. Di sini saya berikan contoh hanya 1 lembar muka depan saja tanpa ada baliknya. Sehingga di sini bisa dikatakan yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang selanjutnya yaitu tulisan harus rapi, bersih, dan tidak ada coretan. Rapi dimaksudkan di sini tidak perlu kalian tulisannya harus bagus seperti itu. Kalau kalian memiliki tulisan yang jelek seperti saya, ya kita kasih garis saja seperti ini. Garis tepi ini pakai pensil, yang di sini juga pakai pensil. Ini saya kasih garis tepi pakai pensil. Gunanya apa? Untuk pembatas supaya kita menulisnya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi setelah nanti kita selesai menulis surat lamaran kerja ini, kita stip lagi supaya kelihatan rapi. Selanjutnya, cermati ulang atau baca ulang setelah kalian menulis surat lamaran kerja ini. Siapa tahu ada kesalahan dalam penulisan maupun kosakata yang kurang benar atau kurang pas seperti itu. Yang terakhir tentunya adalah berdoalah, di mana kekuatan doa akan memberikan kamu jawaban yang sebenarnya. Oke teman-teman, mari kita praktekkan bagaimana cara menulis surat lamaran kerja ini. Silahkan simak baik-baik. Baik teman-teman, kita mulai. Di sini sudah saya tulis Kudus, 27 Januari 2020, di mana Kudus menunjukkan kota tempat tinggal kita. Kemudian di sini menunjukkan tanggal pembuatan surat lamaran. Kita kasih alinea 1 atau kita kasih jeda 1 baris. Kemudian masuk ke kepala surat. Kepada titik 2 yang terhormat, kita singkat saja Bapak garis miring Ibu pimpinan. Boleh juga kalian ganti yang terhormat titik HRD personalia, bawahnya PT titik Cakra Abadi. Ini menunjukkan PT di mana perusahaan yang akan kita ajukan surat lamaran atau kita ajukan lamaran. Silakan ditulis dengan huruf kapital semua dan silakan disesuaikan dengan perusahaan atau PT yang akan kalian daftar lamaran kerja. Bawahnya ini menunjukkan alamat dari PT tersebut. Selanjutnya di strip Jakarta. Kenapa kok di strip bawahnya Jakarta, tidak langsung? Ini adalah format baku dari suatu surat. Kita kasih jeda 1 baris, kemudian masuk di sini inti dari surat lamaran. Dengan hormat, koma, ini bukan titik tapi koma. Bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, bawahnya ini adalah identitas kalian. Silahkan disesuaikan sendiri. Ini sebagai contoh, nama, titik 2 di sini Wisnu Mahendra, diawali dengan huruf besar ya di sini. Kemudian bawahnya tempat dan tanggal lahir. Kadangkala ditulis TTL gitu, tapi alangkah baiknya kalian tulis secara lengkap. Titik 2 Kudus, spasi 05 Juni 2002. Bawahnya alamat, silakan disesuaikan sendiri alamat masing-masing. Titik 2 Desa Sidomukti, bisa ditulis ditambahi Desa Sidomukti, RT 02
garis miring 01. Ini bisa kalian gunakan RT 02 RW 01. Bawahnya kita tulis Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kemudian kita kasih kode pos 69571. Nah, untuk kode pos ini silakan kalian lihat di kartu keluarga masing-masing. Di situ ada kode posnya, setiap kecamatan beda-beda. Bawahnya agama, .2 Islam misalnya. Bawahnya lagi sekolah. Nah, di sini saya contohkan ini untuk kelas 12 SMK atau SMA. Tetapi apabila kalian itu sudah lulus kuliah, silakan ditulis asal perguruan tinggi. .2 di sini ini saya contohkan sekolah. .2 SMK N1 Kudus. Bawahnya lagi yaitu jurusan. Jurusan di sini silakan disesuaikan dengan jurusan masing-masing, dan alangkah baiknya untuk jurusan sendiri tidak disingkat. Jadi kita tulis apa adanya. Misalnya teknik kendaraan ringan otomotif. Kalau di sini boleh kalian tambah kurung, singkatan dari TKRO seperti itu. Tapi kalau tidak ditulis juga tidak masalah. Bawahnya lagi nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Nah, di sini apabila kalian sudah lulus, silakan ditulis nilai rata-rata ijazah. Nah, apabila kalian di kuliah atau lulusan dari universitas atau perguruan tinggi, silakan ditulis nilai rata-rata IPK. .2 ini saya contohkan 7,43. Bawahnya lagi nomor HP. Kita tulis nomor HP kita yang masih aktif. Nah, untuk masalah nomor HP, apabila kalian tidak memiliki nomor HP, silahkan kalian kasih nomor HP orang tua kalian atau mungkin saudara kalian yang mudah menghubungi kalian. Ketika ada HRD atau pimpinan ingin memberikan kesempatan Anda untuk wawancara atau mungkin tes lanjutan dari lamaran Anda ini, biasanya yang digunakan yaitu untuk menghubungi Anda adalah nomor HP yang aktif. Boleh juga kalian tambahi email, tapi karena di sini saya terlalu singkat, jadi tidak saya kasih email. Kemudian bawahnya ini boleh kalian kasih jeda satu baris, tapi karena saya tadi sudah hitung, apabila saya kasih jeda itu tidak muat, sehingga tidak saya kasih jeda. Sehingga kita lanjutkan. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan kerja sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak garis miring Ibu pimpin. Titik. Kita kasih spasi. Sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan .2. Nah, di sini apabila lowongan kerja sudah ditentukan, misalnya operator produksi, misalnya maintenance, silakan ditulis sendiri-sendiri di sini. Misalnya dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan kerja sebagai operator produksi, misalnya sebagai supervisor atau sebagai apalah, itu terserah. Silakan disesuaikan dengan lowongan yang ada di perusahaan tersebut. Kita lanjut. Setelah sampai di sini, sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan .2. Nah, di sini silakan kalian isi apa saja yang kalian persiapkan untuk memenuhi persyaratan dari lamaran kerja itu. Silakan disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Ini saya contohkan: 1. Surat lamaran kerja. 2. Daftar riwayat hidup. Nah, biasanya lulusan atau kelas 3 SMK ataupun SMA untuk surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup itu ditulis tangan seperti ini. Jadi kenapa demikian? Biasanya HRD melihat karakter tulisan itu menggambarkan sifat atau karakter kepribadian seseorang tersebut. Maka dari itu silahkan ditulis yang rapi. Apabila tulisan kalian jelek ya nggak masalah, yang penting rapi. Ini saya contohkan: 1. Surat lamaran kerja. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi rapot semester 1 sampai semester 5. Di sini apabila kalian sudah lulus ya ditulis ijazah lah. Kemudian kalian apabila di universitas atau lulusan dari perguruan tinggi ya fotokopi ijazah seperti ini.
Kemudian selanjutnya yaitu fotokopi KTP, selanjutnya pas foto terbaru ukuran 4x6. Kasih saja 2 lembar yang berwarna dan background warna merah. Selanjutnya yaitu fotokopi SKCK, kemudian fotokopi sertifikat-sertifikat. Apabila kalian memiliki sertifikat yang lebih dari satu, kita tulis saja di sini sertifikat-sertifikat. Mengapa demikian? Kalau kita uraikan terlalu panjang dan nanti memakan ruangan. Untuk itu saya singkat saja. Baru kita masuk ke penutup surat. Kita kasih jeda 1 baris ini. Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat, besar harapan dari saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian di sini kita kasih jeda 1 baris supaya kelihatan rapi. Hormat saya, nama kalian di sini. Misalnya Wisnu Mahendra, baru kalian tanda tangan. Nah, tanda tangan ini diusahakan besar seperti ini. Kemudian menjorok ke atas. Filosofi dari tanda tangan, kalau dibuat besar itu diharapkan apabila keterima di perusahaan, nanti karir yang Anda inginkan atau yang Anda capai, insya Allah nanti akan besar. Kemudian selalu menanjak ke atas atau naik ke atas seperti itu. Terima kasih sudah menonton video-video dari channel kami. Semoga membawa kesuksesan dan keberkahan untuk Anda dan kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, tidak usah subscribe. Cukup sebarkan video-video dari kami apabila Anda menganggap video kami ini bermanfaat. Siapa tahu itu bermanfaat untuk orang lain. Sukses untuk kalian semua. See you. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.